Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Mahasiswa-mahasiswi hukum perkawinan yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini, di penghujung perkuliahan kita, saya ingin membahas mengenai masalah di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT. Nah, mengapa tema ini saya munculkan? Karena idealnya kalau di dalam rumah itu sebagai tempat untuk berlindung atau tempat untuk bernaung bagi seluruh anggota keluarga. Tapi ironisnya banyak sekali kasus-kasus, masalah-masalah terjadi, ini kaitannya dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi rumah yang seharusnya menjadi naungan, menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga ini menjadi tempat yang dirasa tidak aman. Karena kekerasan sering terjadi, justru malah dilakukan oleh orang-orang yang terdekat ataupun anggota keluarga yang lain. Ini banyak sekali kasus-kasus yang demikian. Maka dari itu isu ini saya munculkan di dalam pembahasan hukum perkawinan. Nah, rekan-rekan mahasiswa silahkan video ini disimak sampai selesai. Apa toh yang dimaksud dengan kekerasan? Ini ada beberapa pengertian mengenai kekerasan. Dibaca terlebih dahulu ya. Kekerasan diartikan dengan hal yang bersifat keras dan paksaan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera, luka fisik, rusak fisik, ataupun mati. Kemudian, menurut psikologi, yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah tindakan berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada benda-benda tak hidup, manusia, tanaman, ataupun binatang. Jadi ini menurut psikologi pengertian kekerasan lebih luas lingkupnya ya. Tidak hanya berkutat pada manusia saja, akan tetapi juga benda-benda ataupun makhluk di sekitar manusia, benda-benda tak hidup dan juga tanaman, binatang. Kemudian kalau menurut IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perlakuan dari seorang yang sudah dewasa ataupun anak yang usianya jauh lebih tua dari korbannya, ya ini tentu saja, dengan menggunakan kekuatan otoritasnya terhadap seseorang yang tidak berdaya, yang seharusnya berada di bawah tanggung jawabnya ataupun di bawah pengasuhannya. Nah, ini nanti bisa menimbulkan kesengsaraan dan juga bahkan kecacatan. Kalau kita lihat dari beberapa pengertian yang saya sampaikan tadi, semuanya bersifat fisik ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan kekerasan itu sebenarnya tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bisa berupa kekerasan dalam bentuk emosional. Kekerasan emosional bisa saja merendahkan, menghina, dan lain-lain. Kemudian kekerasan dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya, itu juga termasuk kekerasan. Bisa juga kekerasan dalam hal seksual, mungkin pemaksaan dan lain sebagainya, ini juga termasuk kekerasan. Jadi tidak melulu berkutat pada ataupun menyoal tentang sifat fisik saja kekerasan itu. Itu ya. Mengenai makna dari kekerasan dalam rumah tangga ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di poin pertama, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini kalian bisa buka sendiri ya undang-undang
khusus mengenai KDRT ini ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalian wajib download dan juga baca. Mengapa korban dari KDRT ini lebih berdampak kepada perempuan dan juga anak? Ini kalau boleh saya bilang ya, perempuan dan anak itu posisinya dia lemah secara fisik dan juga dia lemah secara psikis. Jadi dia memang keduanya ini adalah sasaran empuk dalam hal kekerasan. Mungkin kalau seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan ataupun istrinya di dalam kehidupan rumah tangga, ini akan sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan dari istri. Bisa saja akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, si istri akan melakukan kekerasan juga kepada anaknya, karena anak ini posisinya lebih lemah daripada posisi ibu. Begitu, tingkatannya akan seperti itu, atau bahkan si laki-laki atau suami atau ayah ini melakukan kekerasan terhadap keduanya, terhadap istrinya dan juga terhadap anaknya. Nah, perempuan di sini juga mungkin tidak hanya istrinya ya, mungkin ada juga asisten rumah tangga, bisa saja. Nah, ini beberapa korban daripada kekerasan ini identik dengan perempuan dan juga anak. Tidak dipungkiri ada yang mungkin laki-laki yang lebih lemah, mungkin dia menjadi korban. Tapi memang kebanyakan adalah perempuan, karena sistem sosial yang berlaku di lingkungan kita adalah patriarkis, artinya dominansi laki-laki itu lebih diutamakan. Jadi dia memiliki otoritas yang lebih kuat atau lebih tinggi terhadap perempuan, terhadap anak. Nah, maka yang sering atau yang memang image melakukan kekerasan itu adalah seorang suami atau seorang laki-laki yang memiliki power lebih daripada istri dan juga anak-anaknya. Itu beberapa alasan mengapa anak dan juga perempuan biasanya sebagai objek daripada kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun sudah banyak sekali kampanye anti kekerasan, stop kekerasan terhadap perempuan, stop kekerasan terhadap anak, ini digalakkan di mana-mana. Baik itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dari KPAI mungkin, atau dari masyarakat sipil yang lain. Nah, ini sebenarnya usaha untuk meredam ataupun menghapus ataupun mengadakan penghapusan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga itu sudah banyak. Namun memang karena mungkin ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi adanya KDRT di dalam kehidupan rumah tangga yang itu tidak bisa dibendung atau diintervensi dari luar, mungkin datangnya dari dalam. Sehingga kasus-kasus KDRT ini terus-menerus terjadi, ada saja. Nah, ini saya kira upaya pemerintah dalam hal penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT ini sudah ada ya, diantaranya dengan memunculkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ada undang-undang perlindungan anak. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya di dalam undang-undang tersebut. Dan anggapan bahwasannya sistem patriarki yang memposisikan laki-laki lebih dominan daripada perempuan di dalam hal apa saja ya, dalam ranah sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalau di dalam kehidupan rumah tangga itu, dalam ranah kehidupan rumah tangga mungkin sosok suami yang bisa dikatakan memiliki otoritas
lebih tinggi, memiliki power yang lebih tinggi daripada perempuan dan juga anak-anak yang berada di rumah tersebut. Nah, ini salah satunya dikuatkan atau bahkan dilegitimasi oleh ajaran agama. Dan seperti kita ketahui sendiri ya, bahwasanya di Indonesia Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh warga negara Indonesia. Sekitar 87% warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Mungkin dari sini faktor agama ini juga berpengaruh terhadap adanya kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga. Agama dianggap sebagai sebuah panutan ataupun agama sebagai sebuah pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Nah, ini ada ayat atau hadis yang oleh beberapa kalangan, ini ayat ya saya sebutkan, oleh beberapa kalangan ini dianggap sebagai sebuah ayat yang melegitimasi adanya anggapan otoritas laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ini silahkan dibaca sendiri atau saya bacakan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Jadi di sini selain daripada otoritas laki-laki lebih tinggi, dan ini bisa ada beberapa tafsiran yang menafsirkan, mungkin ada yang berbeda, ada juga yang sama. Secara garis besar bahwasanya laki-laki adalah dikatakan sebagai pemimpin bagi perempuan. Kemudian dia dibebani untuk mencari nafkah dan juga memenuhi kebutuhan. Lah, ini kalau terjadi nusyuz, dikatakan nusyuz, ini diidentikan dengan nusyuznya istri. Laki-laki boleh di sini diperbolehkan untuk menasehati. Ini jalan keluarnya ada 3. Yang pertama menasehati, kemudian yang kedua memisah ranjang, dan yang terakhir adalah memukul. Nah, adanya kata wadribuhunna, maka pukullah dan pukullah dia dengan pukulan yang sebenarnya bukan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka, cacat, dan lain sebagainya. Ini pukulan yang hanya untuk pelajaran sebenarnya. Tapi oleh beberapa orang mungkin dianggapnya ini adalah power dari laki-laki. Untuk menunjukkan power itu, maka pukulannya mungkin tidak seperti pembelajaran, kan, tetapi lebih ke penghukuman terhadap pasangan. Nah, ini ayat ini dianggap sebagai sebuah legitimasi kebolehan untuk melakukan KDRT. Itu beberapa kalangan menganggap seperti itu, walaupun di dalam ayat ini saya yakin yang dimaksud tidak seperti itu. Tapi diutamakan untuk melakukan jalan keluar ketika terjadi nusyuz ataupun syikok itu dengan kepala dingin, dengan memberikan nasihat, dengan saling berkomunikasi secara baik. Dan saya yakin Islam tidak menghendaki adanya kekerasan. Saya yakin Islam menghendaki adanya kehidupan rumah tangga yang damai. Nih, adapun regulasi yang mengatur tentang kekerasan di dalam rumah tangga, itu kalian bisa
download ini undang-undang ini, kemudian baca sampai paham ya. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini sudah diperbarui nih pada tahun 2014 yang lalu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi silahkan kalian download, silahkan kalian baca. Sebenarnya ada di dalam KUH pidana, kan, tetapi kurang mengakomodir adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Ada beberapa kekerasan yang belum belum diatur di sana, seperti kekerasan seksual dalam rumah tangga dan lain-lain. Jadi buka ini saja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ya. Lalu Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014. Silakan dibuka, dibaca dan dipahami. Macam-macam KDRT itu bukan hanya secara fisik ya, seperti pengertian yang awal tadi, tapi di sini juga disebutkan beberapa kekerasan yang lain, beberapa macam kekerasan yang lain. Kalian bisa buka di bab 3 larangan KDRT pada pasal 5 sampai 9. Di situ dijelaskan secara gamblang pengertian daripada kekerasan, baik itu fisik, psikis, seksual, dan juga ada penelantaran anggota keluarga. Gitu ya. Silakan dibaca sendiri. Dampak ataupun akibat dari KDRT ini ada beberapa ya. Ini saya bagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu biasanya langsung terjadi akibatnya ataupun dampaknya seketika itu juga atau dalam waktu dekat. Nah, beberapa di antaranya adalah adanya luka fisik, kemudian adanya kecacatan, atau mungkin dalam kekerasan seksual bisa saja terjadi kehamilan. Kemudian di dalam kehidupan rumah tangganya rusak, ataupun bisa saja putus ikatan rumah tangganya, alias adanya perceraian. Dan bahkan jika itu terjadi pada mungkin ini ya, asisten rumah tangga atau orang-orang yang bekerja di dalam rumah, itu nanti bisa menimbulkan hilangnya pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hilangnya nyawa. Jadi KDRT ini juga bisa mengancam nyawa seseorang, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah dampak jangka panjang. Ini terjadi dan berdampak di kemudian hari, nggak langsung gitu ya, dan bahkan berlangsung seumur hidup. Nah, apa saja itu? Nah, ini diantara yang saya sebutkan adalah gangguan psikis atau kejiwaan. Mungkin bisa saja dia menjadi gila, kemudian hilangnya rasa percaya diri. Karena adanya trauma pada dirinya, dia menjadi minder, tertutup, mengurung diri. Kemudian ini ada trauma dan muncul rasa takut ataupun sampai pada depresi. Ini beberapa akibat ataupun dampak yang ditimbulkan dari KDRT. Apa yang harus dilakukan seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya agar kekerasan di dalam rumah tangga itu dapat dihindari, alias kita harus melakukan beberapa tindakan preventif atau pencegahan dalam kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi yang namanya kekerasan. Di antara upaya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memelihara rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain. Itu perasaan yang seperti ini harus selalu dipupuk setiap hari dan setiap saat.
Dan tidak lupa untuk dipertahankan rasa saling cinta, memahami, menghargai satu sama lain, sesama anggota keluarga. Lalu kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Di sini komunikasi sangat penting ya, bahkan sebagai kunci jalannya kehidupan rumah tangga yang damai, kehidupan rumah tangga yang nyaman. Kalau komunikasi di antara masing-masing anggota keluarga ini baik, maka kehidupan rumah tangga yang dijalankan akan juga menjadi baik. Lalu kemudian yang ketiga, dengan mengupayakan saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai hak, mereka juga mempunyai kewajiban. Dengan adanya saling menghormati dan juga menghargai masing-masing hak yang dimiliki dan juga kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan oleh setiap anggota keluarga, maka diharapkan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak akan terjadi. Jika hak dan juga kewajiban terpenuhi secara seimbang, saya yakin kehidupan rumah tangga akan berjalan damai. Tidak ada kekerasan di dalamnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan menumpuk masalah. Jika terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga, maka jangan ditumpuk masalah-masalah yang muncul, karena di dalam perjalanannya pasti ada ya yang namanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Namun itu jangan ditumpuk atau hanya diam saja. Sampaikan, selesaikan. Masalah-masalah harus dibicarakan dengan baik. Kuncinya kembali kepada komunikasi. Jadi jangan ada satu pihak yang dikira ini nanti karena masalahnya tidak terlalu besar, kemudian dipendam saja, tidak disampaikan, tidak diselesaikan. Akhirnya akan menumpuk di dalam hati. Yang tadinya suami memang mungkin pendiam, melihat istri yang seperti ini dia memaklumi, kemudian tidak disampaikan apa yang diinginkan oleh suami terhadap istrinya, maka ini yang terjadi adalah penumpukan masalah. Kalau masalah semakin hari semakin menumpuk dan kelakuan mungkin pasangannya tidak pernah diingatkan, kemudian malah justru semakin menjadi, dan permasalahan yang menumpuk di benak salah satu pihak ini lama-kelamaan akan meledak. Nah, meledaknya ini akan menimbulkan konflik baru. Bahkan bisa saja ini berpotensi untuk adanya kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu jangan pernah menumpuk masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau Anda masalah, segera saja dibicarakan, kemudian diselesaikan. Nah, itu beberapa hal. Ada lagi ya satu. Gunakan jasa ahli. Kalau misal memang sudah tidak bisa diatasi permasalahan-permasalahan yang ada, maka lebih baik gunakan jasa ahli. Konseling, kemudian kalau memang diperlukan ya, bisa konseling mengenai rumah tangga kepada ahlinya. Atau mungkin jika Anda beberapa beban psikis ya mungkin yang tidak bisa disampaikan kepada anggota keluarga yang lain, bisa mendatangi ke psikolog. Bagaimana harus menyembuhkan diri atau bagaimana harus bersikap di dalam kehidupan rumah tangga agar kehidupan rumah tangganya ini tetap baik, tetap nyaman, tetap utuh, tetap tidak ada kekerasan di dalamnya. Itu saja beberapa pencegahan ataupun upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga.
Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum saya akhiri, di pertemuan terakhir kita ini saya ingin mengucapkan maaf, saya mohon maaf kepada kalian apabila selama 1 semester ini saya banyak melakukan kesalahan kepada kalian. Mungkin saya sering marah-marah, atau mungkin ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Saya harapkan setelah semester ini apabila kita berjumpa atau bertemu bertatap muka, kita bisa saling sapa dengan keadaan sudah saling memaafkan. Ya, dan terakhir saya ucapkan selamat belajar untuk siap-siap menghadapi ujian akhir semester. Dari saya cukupkan dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.